Sistem ini di ruang terpisah dari ruang oka. Terpisah dari ruang oka. Kamu bisa lihat di situ ada sistem, beberapa sistem. Ada MCB ini untuk output. Di tiap-tiap MCB ini mereka monitoring. Itu namanya monitoringnya tuh. Yang hitam bulat iya. tuh. Monitoringnya dikontrol dari sistem ini nantinya. LCD. Sistem ini kontrol semua MCB untuk leak current. Kalau ada kebocoran arus dia akan kontrol. Nah ini kan penempatannya di luar ruang operasi. Jadi pengguna ruang operasi itu nggak tahu lah fungsi-fungsi ini, benar ya? Nah, tadi dibuatkan sistem ini sesimpel mungkin sistem ini dibuat. Sistem ini dibuat, dia nanti ditempatkan di ruang oka. Dia cuma menunjukkan sistem alarm, sistem oke, cuma dua itu aja. Alarm dan oke. Iya, kalau oke berarti ruang operasi boleh digunakan. Tapi kalau ada sistem alarm, nggak bisa. Orang ruang operasi itu bilang sama orang IPRS-nya, ini alarm sistemnya. Nah, orang IPS-nya langsung ke sini. Dicari sama dia MCB mana yang alarm. Yang trip maksudnya. Benar. Untuk mempermudah lagi di situ dia ada tuh. Dia kan ada sistem itu tuh. Itu ada LCD-nya tuh. Nanti kalau sistemnya oke, itu LCD-nya nggak nyala. Tapi kalau ada yang alarm, itu salah satu LCD-nya nyala. LED. Itu LCD-nya ada 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sesuai ya. Jadi sesuai. Oh, LCD nomor berapa yang masalah? Oh, LCD nomor 2 misalkan, berarti MCB nomor 2 di sistem MCB nomor 2 ada yang bermasalah. Mungkin ada stop kontak yang dipakai alat, tapi alatnya itu bocor arusnya besar sekali, hingga menyebabkan dia sistem alarm. MCB 2 turunin aja, turunin. MCB 2 berarti jangan dipakai. Nah kalau dia udah diturunin, sistem kembali normal lagi. Jadi dia kalau mendetek salah satu MCB atau salah satu device yang bermasalah, dia akan bilang sistem alarm. Kayak gitu. Sorry Pak, monitor ini cabling atau remote? Kabel. Pakai kabel. Kabelnya ini tuh. Kabelnya. Oh, kecil ya. Kabelnya ini. Itu bisa Ini tinggal dipasangin tinggal dipasang di sini aja udah bisa. Sebenarnya kabelnya nggak setipis ini lah. Cuma gua nggak ada kabel yang 1 mili, makanya pakai yang berapa aja. Oh ini kabel bos? Iya. Kirain tali wol. Tali wol. Kabel dia. Kenapa? Iya. Jadi kalau memberitahukan ke orang bahwa sistem ini bukan sistem remote control, bukan, tapi sistem alarm panel untuk mewakili dia. Dikarenakan ini ruangannya terpisah dari ruang operasi, gitu. Jadi Paket itu satu ya. Kalau misalkan dua, apanya? tadi Trip. kan, Ngetrip Nggak 1, 2 mungkin gitu. nggak mungkin. Ya bisa, soalnya kan satu-satu dia. Kalau misalkan tadi kan satu diturunin aja, di sini dia kan langsung bisa Langsung normal lagi. normal lagi. Nah tapi kalau yang dua, Turunin yang mana yang jadi gini. MCB ini kan untuk satu device nih, misalkan MCB ini untuk lampu, MCB ini untuk alat pacu jantung, MCB ini untuk alat kateter segala macam. Nah, salah satu alat bermasalah atau mempunyai kebocoran arus yang tinggi, dia akan kasih alarm. Berarti alat lo harus dikalibrasi lagi. Itu tugasnya orang IPRS kayak gitu. Jadi semua peralatan medis itu harus dikalibrasi ulang sebenarnya. per 6 bulan nih. Bener, dia ada schedule gitu. Enggak turun. Kalau turun itu kalau dia trip aja, overload atau ada short circuit, baru dia turun. Bahwa ada salah satu MCB yang leak current-nya tinggi. Gitu, jadi dia fungsinya cuma untuk memonitoring device ini secara remote, secara jauh. Kayak gitu, di ruangan otaknya. Kalau ini kan di ruangan panel, di ruangan listrik, soalnya ini kan panas nih, ya kan? Berarti ini taruhnya di kamar operasi ya bos? Bener, di kamar operasi, dokter lihat, oh sistem oke, dia boleh operasi. Kalau di sini Sistem alarm nggak boleh. Dia nggak boleh. Dia panggil orang listrik. Ada apa tuh posisinya alarm? Diperbaiki dulu sama dia. Keren sekali Pak. Tapi tolong Pak, saya diterangin dari awal Pak. Maksud saya ini inputnya mana, outputnya mana, regulasinya mana, lalu
ini kan ke beban. Ini apa ini? Semua beban ini. Ini Beban juga. beban. Oke. Jadi dia dari sini. Ini panel Inputnya. Ini panel input output dari Oke, sini. input dari Ini PLN. bebannya. Ya. Jadi nanti beban semua dari sini. Oke. Jadi semua bebannya dari situ nanti masuk ke kabel ini. Sama dari PLN juga masuk ini kan kabel PLN, ini kabel UPS. Jadi Yang di depan. tahan dulu. Ini dipasang setelah UPS. Ini dipasang setelah UPS. Dari PLN masuk UPS, UPS masuk ke sini, baru keluar. Cuma dikatakan yang ini part number yang berbeda, ini part number yang dual power source. Jadi bisa karena ada dua. Oh iya. PLN ada. Iya, makanya kok saya ini ada dua, ada PLN dan UPS Ya, gitu. Dia yang dual power. Dual source. power ya. Sebenarnya kalau dual power source juga bukan berarti PLN sama UPS. UPS sama UPS juga bisa. Ya, genset juga bisa. Benar. Eh, Begitu. dibuat dual power biar Biasanya kan di satu sistem itu kan misalkan UPS nih, UPS ini kan pasti nantinya akan bermasalah. ya. Benar kan? Kalau dia pakai dua UPS, masuk dua-duanya ke situ. Kalau salah satu bermasalah, dia punya kontaktor atau dia tidak, Tidak yang benar. tidak punya yang satu standby jadinya. Makanya dia pakai dua power source. Oke. Dual power source di sini bisa dengan PLN UPS atau UPS. Oke, Pak. Kalau UPS kan lebih bagus kan daripada PLN Jadi UPS. masalah satu, yang Dia satu tidak. pindah Jadi UPS-nya walaupun UPS-nya bukan paralel redundant, tapi di sistem ini dia udah diparalel sama dia jatuhnya. Cuma paralelnya itu sistemnya standby. Walaupun ada brake, tapi brake-nya kecepatannya tinggi pakai kontaktor. Kalau untuk lampu dia seperti tidak brake. Ya, ini sistemnya gini. Kalau Alex bolak-balik nanyain kayak gini terus, kalau jawabnya bermasalah, oh ini sistem remote control Pak. Kalau remote control berarti lu bisa ngidupin, bisa matiin dari jauh. Gitu ya. Tapi kalau ini nggak bisa. Ini cuma display control, jadi displaynya ini dimasukin ke sini gitu. Ngerti ya? Di paralel. Displaynya displaynya ini diparalel ke sini itu doang. Kalau remote monitoring ini kan remote monitoring. Iya, iya, iya. Remote display monitoring. Display sama monitornya sama aja. Sama aja. Iya. Ini remote monitoring. Assalamualaikum. Cuma kalau di sini yang ditunjukkan sama dia cuma sistem alarmnya. Sama ini, oke. Kalau di sini ditunjukin semua, lu bisa nunjukin. Oh, yang MCD 1 lingkarannya berapa, MCD 2 bisa dilihat di sini. Bisa dicari satu-satu Pakai ini, pakai ini. iya. Bisa dicari. Misalkan ya, di sini kita udah nunjukin loh, oh, LED nomor 2 nyala, cari di sini. Dia nyala kenapa? Namanya di Dia nyala itu disebabkan lingkaran, dia nyala disebabkan groundingnya lepas. Bisa ini. Sorry, dia hanya ngurusin karena aja ya? Karena Overvoltage dan sebagainya enggak ya? enggak. Overboard kan dia lewat ini ya? Iya, iya. Enggak ada. Dia nggak ada urusan sama Enggak, voltase. Oke. Dia cuma current aja. Makanya ditekankan ini cuma currentnya aja yang monitoring saja. Makanya di sini dia fungsinya sebagai leak current detection atau leak current safety. Leak lab. Leak kebocoran arus. Dia bisa sampai di bawah 50 mikroampere. Kalau yang tadi disebut bender itu masih 1 miliampere. Jauh banget ya. Itu bukan edit itu. Ini di bawahnya. Ini di bawah. Di bawah. Oh, kamu tahu. Oh. Ya, itu jelas ya? Ada yang lain lagi? Yang lain?